Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Eh, Kembali lagi di channel saya Adi Bayu. Untuk video kali ini saya akan membahas apa itu penyakit yang biasa disebut aeromonas ataupun aeromas. Nah, itu nanti saya akan juga memberi tahu teman-teman semuanya bagaimana cara memberikan penanganan eh, untuk ikan yang sudah terkena aeromas. Tetapi dalam hal ini ketika ikan sudah terkena penyakit tersebut, ya kemungkinan besar mati. Kalau punya saya mati, tapi kalau belum tahu juga ya, kalau punya teman-teman yang sudah pakarnya, sudah senior, karena saya ini masih pemula di dalam dunia ikan koi, pecinta ikan koi. Dan untuk penyakit tersebut biasa disebabkan karena perubahan suhu. Berarti kalau perubahan suhu yang drastis berada pada kondisi pancaroba ataupun pergantian iklim. Nah, di situ dapat kita artikan seperti ini. Kalau siang hari itu pasti udara sangat panas, cahaya matahari juga panas, air juga ikut panas. Tetapi pada saat malam hari, tengah malam sampai menjelang fajar ataupun subuh seperti itu, air berubah drastis menjadi sangat dingin. Nah, disitulah ikan bisa saja terkena aeromonas ataupun aeromas. Untuk faktornya juga itu perubahan iklim, kemudian menyebabkan ikan menjadi stres ataupun mabuk ya teman-teman, karena perubahan iklim yang drastis sehingga ikan menjadi lemas. Dan untuk ciri-ciri ikan yang terkena penyakit tersebut adalah terdapat warna merah seperti memar ataupun bekas pukulan pada manusia, yaitu memar pada bagian-bagian ikan, tapi bukan bukan di sisik, tapi di dalam sisik. Jadi pasti kelihatan, karena ikan saya juga ketahuan karena dari itu teman-teman. Kemudian ciri-ciri ikan yang terkena penyakit itu adalah dia berada di pojokan kolam ataupun menyendiri dan diam, seperti tidak punya kekuatan untuk berenang seperti teman-teman yang lain, diam dan juga cenderung hampir seperti hampir mati, kaku, diam, kaku, seperti mengambang seperti itu. Dan kalau teman-teman mempunyai ikan seperti itu di dalam kolam, mohon untuk dipisah dulu, dipisah, karena bisa mengakibatkan penularan pada teman-teman yang lain, ikan yang lain. Karena di situ nanti ikan bisa mempengaruhi yang lain. Kalau yang itu stres, saya sakit, pasti yang lain juga ikutan juga. Karena mereka berada dalam satu air yang sama, air yang satu kolam, pasti sama semua. Dan di situ untuk cara penangannya, kalau saya sebagai pemula, yang pertama saya ambil ikannya, kemudian saya siapkan cairan PK ataupun cairan yang berwarna biru yang berfungsi sebagai pembasmi jamur ataupun pembasmi bakteri yang jahat ya pada bagian tubuh ikan. Teman-teman campurkan air sekiranya cukup saja, 1 tetes 2 tetes ke dalam air, kemudian ditaruh dalam baskom, kemudian ikan diambil, terus kemudian ikan dibilas ataupun dicuci secara perlahan, dielus-elus, dibilas seperti itu, agar mencegah bakteri yang jahat itu menyebar pada tubuh ikan. Nah, kemudian dibilas sekitar 1 menit sampai 2 menit, dan teman-teman pindah lagi ke dalam kolam karantina. Kalau teman-teman tidak mempunyai kolam karantina, teman-teman bisa menggunakan ember ataupun akuarium, ataupun
ember cucian yang besar itu juga bisa. Yang penting teman-teman punya tempat untuk ikan di karantina. Dan kemudian teman-teman harus menyiapkan aerator seperti mesin memproduksi gelembung seperti itu. Kemudian menyiapkan heater itu adalah pemanas air, bisa dibeli di toko ikan hias, bisa juga dibeli di online. Kalau di sini masih banyak heater yang dijual, jadi mudah untuk mencarinya. Kemudian yang saya lakukan itu adalah ikan dimasukkan sebelum sesudah air karantina disiapkan. Kemudian langsung dihidupkan aeratornya, kemudian langsung dihidupkan heaternya, kemudian ikan masukkan. Jadi teman-teman sebelum ada rencana mengambil ikan dari kolam utama kemudian membilasnya dengan air PK, sebelumnya teman-teman harus sudah menyiapkan air yang untuk karantina. Jadi air yang untuk karantina itu sudah disiapkan dan juga sudah dihidupkan aeratornya. Jadi air di dalam kolam karantina tersebut sudah banyak oksigen. Jadi ikan juga mudah beradaptasi teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa menggunakan garam ataupun obat antibiotik yang ada di toko ikan hias juga banyak. Teman-teman mencari saja, di situ ada beberapa macam merek bisa digunakan. Dan juga teman-teman pastikan airnya juga banyak. Ya teman-teman, airnya juga banyak untuk pergerakan ikan agar tidak terlalu sempit. Tapi di sini untuk perbandingan mati ataupun hidupnya itu saya tidak bisa menjamin, karena saya baru mencoba juga ikan mati. Jadi belum pernah melakukan karantina, tapi ikan hidup belum pernah. Di sini nanti akan saya lihatkan cara karantina saya. Tadi ikannya sudah dibilas dengan air PK ya sekitar 1 menitan. Kemudian saya langsung pindah ke dalam ember ini. Airnya ketinggian sekitar 5 jari. Kemudian sudah saya kasih aerator, kemudian ada heater, kemudian ini saya kasih amoksilin. Kira-kira yang kurang apa ya? Tapi dengan hasil yang tidak baik, ikan juga masih mati. Dan memang kalau sudah terkena penyakit tersebut, kita hanya bisa berdoa dan berusaha untuk mengobatinya. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Namanya juga kita harus memelihara nyawa, kita juga harus berani kehilangan nyawa yang kita pelihara, yaitu hewan-hewan kita ataupun peliharaan kita. Dan teman-teman, nanti saya juga akan memberitahu bahwa heater itu fungsinya apa dan juga aerator juga apa itu ya teman-teman. Karena heater itu terkadang kita bisa mengakalinya dengan itu termos listrik seperti itu bisa dipakai. Dan heater yang beli langsung juga bisa. Aerator juga yang kecil juga boleh, yang besar juga lebih bagus. Nah teman-teman nanti bisa mencobanya, tapi jangan lupa selalu berdoa agar ikan juga bisa sembuh ya teman-teman, karena ikan koi juga gampang-gampang susah. Saya juga masih pemula, masih belajar. Jangan lupa untuk selalu menambah ilmu, selalu menambah wawasan ya teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.